Shalom, salam satu tubuh Kristus, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya sungguh bersyukur kembali boleh berjumpa dengan saudaraku terkasih, pencinta channel YouTube Free Friend Muhammad Paulus N. Tambunan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, jika kita melihat keadaan Indonesia saat ini, kita harus bersyukur bahwa Indonesia tetap diberkati dengan kelimpahan. Tapi juga kita harus berdoa untuk keamanan Indonesia, karena hari-hari ini mulai marak demo-demo di mana-mana. Demo sekelompok kecil warga Indonesia yang mengatasnamakan rakyat Indonesia. Tapi saya yakin dan percaya seluruh umat Tuhan dan juga seluruh warga negara kesatuan Indonesia sudah semakin cerdas dan sudah semakin bisa memahami mana yang suara rakyat, mana yang suara kelompok atau golongan. Baik, saudaraku terkasih dalam Tuhan, banyak orang berkata, banyak orang mengingatkan, bahkan termasuk Presiden kita terkasih Bapak Joko Widodo mengingatkan bahwa tahun 2023 akan ada resesi ekonomi di seluruh dunia. Tapi saya katakan, saya tolak resesi ekonomi dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Negara lain boleh resesi, negara-negara yang tidak punya sumber daya alam yang cukup, negara-negara yang tidak punya resource yang cukup, negara-negara yang tidak diberkati dengan kelautan yang cukup, negara yang tidak diberkati dengan lembah gunung yang cukup akan mengalami resesi. Terutama mereka negara-negara yang mengandalkan jasa. Tapi Indonesia adalah negara yang diberkati. Jika kita ingat satu lagu pujian, ya kan? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu juga bagian dari satu firman Tuhan. Maka kita percaya bahwa Indonesia akan tetap diberkati, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil memberkati Indonesia. Terlebih masih banyak orang yang berseru memanggil nama Tuhan di Indonesia ini. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dunia boleh resesi, tapi Indonesia tidak akan pernah resesi karena Indonesia diberkati oleh Tuhan. Karena Indonesia penuh dengan susu dan madu. Amin. Bahkan satu lagu Kus Plus, lagu lawas Kus Plus yang berkata begini. Bukan lautan, hanya kolam susu, kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada topan, tiada badai kau temui, ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Wah, luar biasa. Kus Plus mampu melihat Indonesia dari kacamata iman. Kus Plus saat menciptakan lagu ini tahu bahwa Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Dan Tuhan yang disembah oleh orang Indonesia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus kita itu Maha Kuasa. Jadi Indonesia diberkati. Bukan lautan, hanya kolam susu katanya. Kail dan jala cukup menghidupimu. Tiada topan, tiada badai. Memang itu tidak ada di Indonesia. Satu-satunya negara samudra di dunia yang tidak mengalami badai hanya Indonesia. Wow, keren sekali. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, Indonesia boleh resesi? No, katakan. Dunia boleh resesi? Biarkan. Tapi Indonesia tetap kuat. Indonesia tetap hebat. Indonesia tetap diberkati. Umat-umat Tuhan saatnya berkarya, semakin giat memberitakan Injil Kerajaan, sehingga lawatan semakin dahsyat terjadi di Indonesia, jiwa-jiwa semakin boleh kita tuai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan juga kita harus memiliki satu sikap hati yang benar dalam menanti-nantikan kuasa mukjizat Tuhan. Ada satu kisah di dalam Markus pasal yang ke-10, mulai ayat 46 sampai dengan 52, berbicara tentang seorang Bartimeus, orang yang hina, orang yang buta, pengemis, orang yang tidak dianggap, orang yang dipandang sebelah mata, orang yang sama sekali tidak perlu diperhitungkan. Tapi di saat dia mendengar Yesus melintasinya, dia berseru, terus-menerus berseru-seru memanggil nama Yesus. Dia konsisten berseru memanggil nama Yesus. Dia tekun memanggil nama Yesus. Sehingga Yesus mendengar dan Yesus berkata, panggillah dia. Dan di saat dia dipanggil, bertemu dengan Yesus, dia menanggalkan jubah pengemisnya, jubah lamanya, dan dia bertemu Yesus. Dan Yesus berkata, apa yang mau aku perbuat? Dia berkata, aku ingin melihat. Terjadilah itu. Karena imannya luar biasa. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, benar kata firman yang berkata, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Orang yang semakin mendengar firman,
akan semakin mengenal Tuhan dan semakin terus-menerus hidupnya berseru memanggil nama Tuhan karena hidupnya bergantung penuh kepada Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak pernah mendengar firman, orang yang tidak pernah mendengar nama Tuhan, tidak mungkin akan bergaul dengan Tuhan. Tidak mungkin akan punya iman, tidak mungkin akan mengalami mukjizat. Tapi orang yang mendengar nama itu, mendengar firman Kristus itu, maka akan tumbuh iman dalam hatinya dan dia akan mengalami Tuhan dan dia akan menerima kuasa mukjizat dalam kehidupannya. Yuk kita terus melekat dengan Tuhan, yuk kita terus bertekun. Jika Bartimeus buta matanya tapi hatinya terbuka, matanya tidak melihat tapi hatinya melihat Tuhan dengan sempurna. Terlebih kita yang mata kita tidak buta tapi hati kita buta untuk melihat Tuhan dan menerima Tuhan. Itu berbahaya dan sangat berbahaya sekali. Tapi mulai hari ini mari kita bersepakat bersama. Mata kita terbuka melihat Tuhan, hati kita terbuka luas untuk Tuhan. Maka hidup kita penuh dengan kuasa dan mukjizat. Tuhan Yesus pasti semakin memberkati kita. Dan kita akan menikmati Tuhan senantiasa. Mari terus beritakan Injil. Mari terus saksikan Tuhan. Mari terus berseru kepada Tuhan. Mari kita jubah lama kita semua kita tanggalkan. Mari kita jubah-jubah lama kita semua kita campakkan. Enggak perlu lagi kita pakai jubah baru. Jubah kemuliaan. Jubah yang daripada Tuhan. Jubah yang penuh dengan keajaiban. Jika Kolose 3:12 berkata, sebagai umat pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kesabaran. Itulah jubah baru kita. Wow, ajaib dan dahsyat. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, terus topang dalam doa. Sore ini saya akan terbang dari kota Batam menuju ke Palembang. Dari Palembang akan meneruskan perjalanan ke Provinsi Lampung untuk terus memberitakan Injil Kerajaan, untuk terus menyaksikan tahun rahmat Tuhan, untuk terus menyatakan kuasa Tuhan, untuk terus menyatakan Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia di dunia. Jadi mohon terus topang dalam doa pelayanan misi penginjilan yang saya lakukan bersama tim. Rute misi kita mulai sore ini adalah menuju ke Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Hampir 2 minggu ke depan saya akan terus bergerak di sana, memberikan Injil Kerajaan, menyatakan tahun rahmat Tuhan, menyatakan kuasa dan mukjizat Tuhan, dan membawa setiap orang kepada Tuhan. Mereka yang bertelinga pasti akan mendengar nama Yesus, dan Yesus akan berkenan kepada mereka yang berseru memanggil namanya. Terima kasih untuk setiap saudaraku yang senantiasa mendukung pelayanan penginjilan yang saya kerjakan. Terima kasih untuk setiap persembahan misinya. Tuhan Yesus semakin memberkati. Terus dukung kami dalam pelayanan misi penginjilan melalui rekening pelayanan misi yang ada di deskripsi channel ini. Bersatu kita bisa menuai Indonesia Raya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kami mau sepakat terima firman itu utuh dan genap jadi dalam hidup kami. Kami mau punya telinga yang mendengar, mata yang melihat Yesus secara utuh dan sempurna. Dan kami mau terus berseru-seru memanggil nama Yesus untuk menikmati Yesus. Yesus yang ajaib, Yesus yang hidup dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berkati seluruh pemirsa setiap channel YouTube Refren Muhammad Paulus N. Tambunan. Semakin diberkati, yang sakit disembuhkan, letih lesu dan beban berat diberi kelegaan, dan pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan semakin sempurna untuk saudara terkasih, dan terus membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, dan bersama kami siap menuai Indonesia Raya. Haleluya. Amin. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus untuk kita semua. Saudaraku, jika ada di antara Anda juga yang ingin berhubungan langsung dengan saya, nanti di kolom deskripsi ada nomor handphone, call center untuk misi penginjilan. Boleh ditelepon, boleh juga di WA. Kita boleh saling tukar pikiran, kita boleh saling mendoakan, kita boleh saling sharing untuk bersama membawa shalom dan lawatan bagi Indonesia tercinta. Saudara-saudaraku terkasih yang selama ini telah mendukung pelayanan misi, sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus semakin memberkati semuanya. Tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya semakin terus bergerak naik, semakin menjadi berkat
karena semakin diberkatilah hari-harimu mulai hari ini sampai dengan Maranatha. Terus berkati. Shalom.